Shalom. Shalom. Atas nama majelis mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu bagi jemaat yang berada bersama-sama kita pada pagi hari ini dan juga jemaat yang berada di rumah. Kiranya kita diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah ini. Berhimpun menghadap Allah. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal, yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan dalam tuntunan tema buah ketaatan. Kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Kita sambut dengan nyanyian Allah Bapa Tuhan. Jemaat persilakan berdiri. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 3, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yang akan dimulai dari liturgos. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah aku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan dasar 3 dari Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Dengarkanlah ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, persembahan kita berbunyi pada pagi hari ini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sampaikan kepadamu pada saat ini, karena di tengah-tengah persekutuan kami, Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa, demikian pun juga berkat-Mu yang masih ada pada kami. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga berkat-berkat-Mu itu kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, kami juga datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa persembahan yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benar yang Kau beri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan. Mari kita siapkan bacaan kita pertama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 15 ayat 15 sampai 23. Dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau yang setia terus menjaga kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa pada saat ini ya Tuhan, dalam ibadah minggu pada saat ini Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu. Biarpun kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami puji Engkau. Kami juga mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang kami akan baca pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman yang kami akan baca dapat memberkati hidup kami, semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan, Tuhan kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah boleh menyampaikan firman seturut dengan kehendak Bapa dan jemaat-Mu semakin terberkati dalam kehidupannya. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman yang pertama terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangan beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembah yang sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman bacaan pertama. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumana buah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah buah ketaatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting yang muncul ketika kita membaca dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini ialah mengapa Tuhan harus meminta agar Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Atau pertanyaan yang lain adalah apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kemudian kita ketahui tentang dirinya ketika justru yang paling penting, yang paling berharga yang Tuhan minta kepada umatnya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin lihat dari diri Abraham ketika ia meminta agar Ishak dan bukannya domba atau lembu yang kemudian harus dipersembahkan sebagai sebuah korban bakaran. Bisa dibayangkan kesedihan Abraham saat kemudian mengantarkan Ishak menuju tempat pengorbanan. Kedua hamba yang kemudian menyertainya diminta tinggal, sehingga ia bersama dengan Ishak yang kemudian berjalan menuju tempat pengorbanan. Seandainya Tuhan meminta kambing atau domba, tentu mungkin bisa dipahami oleh Abraham pada saat itu. Tapi Tuhan meminta Ishak sebagai persembahan, sehingga itu sulit dimengerti bagi Abraham. Lebih daripada itu, Ishak ini adalah pemenuhan daripada janji Tuhan.
Nah, lana pelaku mau pemotol dipersembahkan dong. Bayangkan ya, Abraham dan Sarah sekian puluh tahun hidup dalam penantian yang begitu berkepanjangan. Baru pada umur 100 tahun kemudian Ishak diberikan kepadanya. Ketika anak yang sudah dinantikan hingga puluhan tahun ini kemudian diminta seketika untuk diberikan sebagai sebuah persembahan, maka itu menjadi hal yang kemudian membingungkan dan merisaukan bagi Abraham. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan pada janji Tuhan bagi Abraham? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Nah, dalam bacaan kita, lana palaku mau memotot anak. Kalau kemudian Ishak ini diminta untuk kemudian dipersembahkan, lalu bagaimana janji itu yang dikatakan bahwa aku akan membuat engkau beranak cucu dan bertambah banyak? Janji Tuhan untuk kemudian memiliki anak cucu akan menjadi terancam dan bahkan menjadi mustahil untuk kemudian terpenuhi. Terlihat di sini bahwa perintah Allah tampaknya bertentangan dengan rencana Allah yang sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang harus dipahami ialah mengapa Tuhan kemudian meminta Abraham untuk kemudian mempersembahkan Ishak sebagai sebuah korban bakaran. Dan menarik itu kemudian kita perhatikan bahwa perkataan Tuhan kepada Abraham ketika ia sedang bersiap-siap untuk kemudian mempersembahkan Ishak dalam ayat yang ke-11 itu, kita bisa lihat saudara-saudara, ayat 11-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan ingin menemukan sikap takut akan Allah dalam diri Abraham yang terwujud dalam sebuah ketaatan. Ketaatan dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya merupakan sebuah cerminan keyakinan bahwa Tuhanlah pemilik sumber segala-galanya. Kalau kata takut bisa juga berarti hormat, yang ini ternyata terkait erat dengan sebuah kata yaitu yireh dalam bahasa Ibrani yang berarti menyediakan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 14, maka Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, sikap takut akan Allah sesungguhnya merupakan sebuah rasa hormat kepada Tuhan yang lahir dari sebuah kesadaran betapa semua yang Abraham miliki termasuk Ishak, sesungguhnya mereka meyakini bahwa itu adalah anugerah pemberian Tuhan sepenuhnya. Di sini tergambar bahwa Abraham jelas telah memperlihatkan hal yang begitu luar biasa. Ia tahu betul bahwa Ishak adalah anugerah Tuhan. Karena itulah, meski tentu penuh dengan pergumulan, ia tetap mengambil keputusan untuk kemudian memenuhi daripada permintaan Tuhan, yaitu Ishak akan dipersembahkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Tuhan sendiri sikap Abraham jelas di sini. Dalam ayat ke-11-12 tadi, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kata tidak segan di sini dalam bahasa Ibrani adalah kasar, yang berarti dia tidak menyembunyikan atau tidak menahan-nahan. Kalau kemudian kita belajar dari Alkitab,
Maka ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan bagaimana sikap daripada Ananias dan Safira. Ini adalah suami istri yang kemudian kompak untuk kemudian menahan sebagian daripada hasil penjualan tanah mereka. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 2 itu, Ananias dan Safira kemudian tidak dengan kemudian sepenuh hati mempersembahkan, tetapi dia menahan sebagian. Sikap Abraham jelas berbeda juga. Kalau kita belajar lagi tentang orang muda yang kaya, yang kemudian dia batal mengikuti Yesus karena hartanya yang begitu banyak, dia sulit masuk untuk mengikut Kristus. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Abraham melihat dan menempatkan sepenuhnya beragam bentuk pemberitaan Tuhan pada tempat yang semestinya jabatan, kekayaan, kepintaran atau apapun itu meritaan kesetiaan Abraham pada Tuhan, apalagi sampai menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tema kita katakan bahwa buah ketaatan, menjadi menarik untuk memperhatikan bagaimana dampak dari ketaatan Abraham ini. Meski permintaan Tuhan sungguh amat sulit untuk dimengerti, pada akhirnya jelas terlihat betapa umat Tuhan hendak tidak perlu khawatir untuk kemudian hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan tidak membawa dirinya dan keluarganya pada kebinasaan, sebab pada akhirnya Tuhan yang kemudian menyediakan daripada sebuah kebutuhannya. Tuhan mengatakan jangan. Tuhan menyediakan domba bagi Abraham. Tuhan tidak mungkin memerintahkan umatnya melakukan hal kecelakaan kepada dirinya. Karena Tuhan senantiasa punya maksud yang baik dan punya titah bagi setiap orang. Perintahnya itu terarah pada kehidupan dan bukan pada sebuah kebinasaan. Abraham tentu saja belajar banyak dalam perjalanannya bersama Tuhan. Dia berkali-kali Tuhan telah melakukan hal yang melampaui daripada akalnya, melampaui daripada pemikirannya, demi mewujudkan janjinya kepada Abraham. Saudara-saudara, hal ini juga yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dalam bacaan kita yang kedua tadi. Bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jelas di sini dalam bacaan Roma, bacaan kedua kita tadi, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, buah dari keberadaan sebagai hamba Allah ialah pengudusan yang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita menjadi hamba Allah karena kita telah ditebus. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, sebagai seorang hamba Allah, kita juga hanya akan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Sang Pemilik kehidupan kita, sebagai buah daripada ketaatan kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam saat teduh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan mengajar kami untuk kemudian boleh taat, untuk membawa kami pada sebuah buah yang kekal, sebuah ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kuatkan dan sertailah kami. Ini permohonan kami, ini teduh kami pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami.
bersama dengan segenap majelis jemaat Surabaya cabang kebaktian malam di tempat ini, bersama dengan anak-anak mudamu Tuhan menyertai kami dalam ibadah minggu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan juga segenap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kami sehingga kami boleh terus bersekutu kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan pekerjaan tugas yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami semua dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik suka, harapan-harapan kami ya Tuhan, Tuhan tetap bersama-samalah dengan kami. Bapa di dalam surga, jemaat-Mu yang mungkin bergumul dalam sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan bersama-samalah dengan mereka dalam kemudian menghadapi proses untuk memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk melalui semuanya ini. Bapa di surga, juga sukacita kami saudara-saudara kami dalam baik yang berulang tahun ya Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu bahwa Tuhan memberikan sukacita kepada mereka dalam sukacita ulang tahun. Juga kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu yang mendapatkan keberhasilan ya Tuhan, yang sudah mengikuti ujian ya Tuhan, yang merasakan kenaikan kelas, diterima di perguruan tinggi ya Tuhan, bahkan yang saudara-saudara kami, anak-anak muda-Mu ya Tuhan, anak-anak PPGT yang Tuhan yang berproses dalam masuk perguruan tinggi ya Tuhan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, berikan petunjuk yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh menuntut ilmu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan memelihara mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan, biarlah boleh melayani masyarakat, mengayomi dengan penuh sukacita, memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam peribadahan, persekutuan ibadah di normal ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita. Tuhan menyertai hidup kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah dengan ketenangan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah syafaat kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan, perbulan kehidupan yang kami sampaikan kepada-Mu. Bukan kehendak kami yang menjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik
siang maupun malamlah Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan Ikut-ikut saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilakan dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.